Masalah pokok pembangunan. Pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pentingnya pertumbuhan ekonomi. Faktor-faktor penyebab pertumbuhan ekonomi. Masalah pertumbuhan ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi menurut Simon Kuznets adalah peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya. Kenaikan pada kemampuan ini disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi, kelembagaan, serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya. Pentingnya pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah bagian penting dari pembangunan sebuah negara, bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu indikator penting untuk menjelaskan bahwa suatu negara itu mampu secara finansial atau sejahtera. Keberhasilan tidak akan terlihat tanpa adanya hasil real berupa pertumbuhan dari sesuatu yang dibangun oleh pemerintah di bidang ekonomi. Begitu juga tanpa pertumbuhan ekonomi, maka pembangunan suatu negara tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Pada kondisi ini, pertumbuhan ditandai dengan masuknya dana ke dalam sistem ekonomi suatu negara. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Akumulasi modal termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah atau lahan, peralatan fisik atau mesin-mesin, dan sumber daya manusia atau human resources, pertumbuhan penduduk, kemajuan teknologi, dan sumber daya institusi pada sistem kelembagaan. Masalah pertumbuhan ekonomi. Permasalahan pokok yang dihadapi oleh negara sedang berkembang terletak pada hasil pembangunan masa lampau, di mana strategi pembangunan ekonomi yang menitik beratkan secara pembangunan dalam arti pertumbuhan ekonomi yang pesat ternyata menghadapi kekecewaan. Banyak negara dunia ketiga yang sudah mengalami pertumbuhan ekonomi, tapi sedikit sekali manfaatnya terutama dalam mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan dalam distribusi pendapatannya. Jurang si kaya dan si miskin semakin melebar. Penganggur dan setengah menganggur di desa maupun di kota semakin meningkat. Problem dari masalah kemiskinan serta keadaan perumahan yang tidak memadai. Kemiskinan. Faktor-faktor penyebab kemiskinan. Macam-macam kemiskinan. Indikator kemiskinan. Strategi atau kebijakan pengentasan kemiskinan. Masalah kemiskinan. Faktor-faktor penyebab kemiskinan. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia. Karena kualitas sumber daya manusia yang rendah, berarti produktivitas juga rendah dan upahnya juga rendah. Kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dan modal, tingkat pendidikan yang rendah, penggunaan teknologi yang masih kurang, dan politik yang belum stabil. Macam-macam kemiskinan. Secara sosioekonomis, terdapat dua bentuk kemiskinan, yaitu kemiskinan absolut
dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah suatu kemiskinan di mana orang-orang miskin memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemiskinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, yaitu pangan, sandang, kesehatan, perumahan, pendidikan, kalori, GNP per kapita, pengeluaran konsumsi, dan lain-lain. Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara suatu tingkat pendapatan dengan tingkat pendapatan lainnya. Dilihat dari asal mulanya kemiskinan terdiri dari kemiskinan natural, kultural, dan struktural. Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang disebabkan faktor-faktor alamiah seperti karena cacat, sakit, usia lanjut, atau karena bencana alam. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang mengacu pada sikap hidup seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup, dan budaya seperti malas, tidak disiplin, boros, dan lain-lain, di mana mereka merasa hidup berkecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh faktor-faktor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi aset produksi yang tidak merata, korupsi dan kolusi, serta tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok masyarakat tertentu. Indikator kemiskinan. Ada beberapa macam ukuran yang seringkali digunakan sebagai indikator kemiskinan, antara lain tingkat konsumsi beras per kapita per tahun, tingkat pendapatan, indeks kesejahteraan rakyat, dan indeks kemiskinan manusia atau IKM. Strategi atau kebijakan pengentasan kemiskinan, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan, pertanian, dan pedesaan, peranan lembaga swadaya masyarakat atau LSM, penambahan modal investasi, dan mengembangkan teknologi. Masalah kemiskinan, keterbelakangan, kekurangan modal, investasi rendah, tabungan rendah, pendapatan rendah, dan produksi rendah. Kependudukan dan ketenagakerjaan. Definisi: penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau perempuan yang sedang dalam dan atau akan melakukan pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Faktor terjadinya kependudukan, kemajuan iptek, dorongan atau hasrat naluri manusia yang selalu memperoleh kondisi yang lebih baik dari sebelumnya di dalam kehidupannya, baik material maupun intelektual. Keterbatasan kemampuan dukungan alam dan sumber daya alam, serta dukungan lainnya yang diperlukan. Masalah kependudukan, jumlah penduduk besar, pertumbuhan penduduk cepat, tingkat kesehatan penduduk rendah, tingkat pendidikan yang rendah, dan tingkat kemakmuran yang rendah. Klasifikasi tenaga kerja berdasarkan penduduknya terdiri dari tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Berdasarkan batas kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Berdasarkan kualitasnya terdiri dari tenaga kerja terdidik, terampil, dan tidak terdidik.
Masalah ketenaga kerjaan, rendahnya kualitas tenaga kerja, jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan kesempatan kerja, persebaran tenaga kerja yang tidak merata, pengangguran. Jenis pengangguran: pengangguran normal, pengangguran terselubung, pengangguran terbuka, pengangguran konjungtural, pengangguran struktural, pengangguran sukarela, pengangguran deflasioner, dan pengangguran teknologi. Sebab-sebab pengangguran: menurunnya permintaan tenaga kerja, kemajuan teknologi, kelemahan dalam pasar tenaga kerja, yaitu serikat pekerja meminta upah terlalu tinggi, adanya tunjangan pengangguran menurunkan niat untuk bekerja, asuransi pekerja terlalu berat bagi perusahaan, kurangnya informasi mengenai lowongan kerja. Dampak pengangguran: dampak ekonomi, sosial, individu, dan keluarga. Dampak ekonomi yaitu biaya peluang yang timbul karena hilangnya pendapatan dan menurunnya hasil produksi, seperti GDP, menurunkan keterampilan tenaga kerja, faktor waktu menyulitkan pencari kerja mendapatkan pekerjaan baru. Dampak sosial yaitu naiknya tingkat kriminalitas, naiknya jumlah orang bunuh diri, retaknya keluarga, dan sebagainya. Dampak individu dan keluarga yaitu turunnya status sosial, hilangnya harga diri, dan sebagainya.